Salam saudaraku, bertemu lagi dengan saya. Di sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membukanya dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia bukan hanya menjaga, memelihara kehidupan kita, tapi Dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya setiap kita harus mengucap syukur ya. Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur karena kita memiliki gembala yang luar biasa, gembala yang sangat bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya menjaga, melindungi kita dari si jahat, tapi dia juga memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kehidupan setiap kita. Dialah Yesus, sang gembala yang sangat luar biasa. Bahkan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa loh kepada Bapa di sorga. Dia berdoa, dia berkata begini dalam Yohanes 17, itu ada banyak doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ya. Tapi kita baca yang di ayat 15 dikatakan seperti ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jadi Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Dia sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sehingga waktu dia mau ditangkap, mau disalibkan, Tuhan Yesus menyempatkan untuk berdoa kepada Bapaknya supaya menjaga dan melindungi setiap orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya, pokoknya orang-orang yang percaya kepadanya, supaya Tuhan, supaya Bapa melindungi setiap kita dari si jahat. Amin. Kasih Yesus begitu besar buat kehidupan kita saudaraku. Karena itu kita harus bersyukur, kita berbahagia karena kita memiliki gembala yang baik. Sama seperti Daud. Daud juga penggembala. Dia menggembalakan beberapa domba. Ketika di dalam Samuel 17 ayat 34 sampai 30 dikatakan ya, ketika serigala ataupun singa ataupun beruang datang untuk mau menerkam domba-dombanya, maka Daud akan mengejar, menghajar dan melepaskan domba-dombanya. Begitulah Tuhan kita. Ketika iblis mau menyerang kita, Tuhan akan melindungi kita. Dia akan menghajar dan melepaskan kita dari serangan si jahat. Amin. Percayakah saudaraku, kalau sampai saat ini saudaraku dan saya masih hidup, bisa tertawa, sukacita, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, penyertaan dan perlindungan dalam kehidupan kita. Saya percaya, bahkan saya sangat percaya. Karena iblis itu ketika dia melihat kita, iblis itu ingin sekali memangsa kita. Iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan berkeliling seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelan. Namun kita bersyukur karena kita memiliki gembala yang luar biasa, gembala yang selalu melindungi kita, bungkus kita dengan kuasa darahnya. Perlindungan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga si jahat tidak bisa mengganggu kita tanpa seizin Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sangat bertanggung jawab dalam kehidupan kita, sama seperti gembala sama seperti di dalam Mazmur 23 ya, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus adalah gembala dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Coba kita lihat di dalam Mazmur yang ke-23 ya. Mazmur yang ke-23 dikatakan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyakmu, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau Tuhan gembala kita, wah, itu paling enak sekali saudaraku. Dia tidak hanya menuntun kehidupan kita,
tapi dia juga memberikan rasa nyaman buat kita, saudara. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Sebab Allah beserta. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak akan ada membuat orang-orang pilihan Tuhan, saudaraku. Roh Tuhan yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh di dunia ini. Itu sebabnya kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melawan segerombolan musuh. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melompat tembok-tembok permasalahan. Karena apa? Sebab Yesus yang berperkara, Allah yang berperang melawan setiap musuh-musuh kita. Amin. Amin. Yang penting kita taat, kita setia, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Percaya kau, saudaraku, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudaraku dan saya? Saya percaya Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya, juga buat kehidupan saudara-saudara. Itulah sebab sampai saat ini saudaraku masih hidup, bisa tertawa bahagia, itu karena Allah turut bekerja. Sekalipun kita tidak melihat Allah kita bekerja, Yesus bekerja, namun Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Tuhan kita tidak pernah lalai. Dia terus bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Itulah sebabnya kita patut bersyukur buat apa yang diberikan Tuhan. Tuhan memberikan begitu banyak kepada kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus? Apa? Itulah pertanyaannya. Mari kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan buat Bapa kita di surga. Amin. Mari kita belajar taat dari apa katanya. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan. Kita tidak perlu khawatir terhadap apapun. Ketika kita mencari dengan segenap hati kita, maka percayalah, Dia akan menambahkan apapun yang kita butuhkan. Dia akan memberikan. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Dia tidak perlu khawatir, karena ada gembala yang sangat bertanggung jawab. Kalau manusia aja bisa memberikan makanan buat domba-dombanya, membawa dombanya ke rumput, apalagi Tuhan kita, ya kan? Dia sangat-sangat mengasihi kita. Kalau nyawanya dia berikan, apalagi cuma makanan, pakaian, minuman. Amin. Karena itu kita sangat bersyukur, saudaraku. Kita sangat-sangat bersyukur karena kita memiliki gembala agung yang baik, gembala agung yang sangat-sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah kekurangan suatu apa. Saudaraku, satu kali dalam mimpi Tuhan pernah mengingatkan saya seperti ini. Jangan pernah meminta apa-apa kepada orang. Aku masih sanggup memenuhi kebutuhanmu. Itu yang dikatakan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika saya misalnya di rumah kami kehabisan sesuatu, saya tidak akan pernah minta kepada siapa. Bisa dibilang saudara kita itu banyak, bahkan saudara kita kaya-kaya, tapi Tuhan sudah mengingatkan, jangan pernah meminta kepada siapapun, karena aku masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan. Dan ketika di rumah kita misalnya kehabisan sesuatu, saya akan berkata, Tuhan, misalnya, Tuhan, saya ingin berkata dalam hati, Tuhan, beras habis. Benar, tiba-tiba nanti beras datang. Ada yang antar beras, ada teman, ada sepu abang antar beras. Misalnya ada sayur-sayuran sudah habis, tiba-tiba nanti sepu abang datang, dia bawa sayur banyak, dia bawa ini ikan semua. Jadi Tuhan kita tuh bertanggung jawab. Bahkan tuh apa yang kita makan, Dia sangat bertanggung jawab. Untuk apa yang kita butuhkan, Dia sangat bertanggung jawab. Berbeda kalau keinginan ya, kalau pengennya ini, pengen itu berbeda. Tapi untuk setiap kebutuhan kita, Tuhan Yesus sangat bertanggung jawab. Karena kita adalah domba-dombanya, Dia adalah gembalanya. Dia akan bertanggung jawab untuk setiap kebutuhan kita. Karena itu kita sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Dia. Saudaraku, jadi karena Tuhan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan saudaraku, maka percayalah, saudaraku tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Saudaraku tidak akan pernah kekurangan yang namanya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, apalagi untuk hal-hal seperti makan, minum, pakai. Saudaraku tidak akan pernah kekurangan. Percayalah saudaraku. Karena itu mari membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Jadikan Dia menjadi gembala agung dalam kehidupan kita, yang akan menuntun, memelihara kehidupan kita, bahkan akan menolong kita dalam setiap apapun yang kita butuhkan. Percayalah saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan saat ini Tuhan Yesus ada di surga tuh, tapi Dia mengirim Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Apapun yang saudara alami, mari
datang pada Roh Kudus. Ketika saudaraku sedih, datang cerita sama Roh Kudus. Terkadang kalau kita cerita sama orang itu belum tentu solusinya menyenangkan. Terkadang ada orang yang bisa mendengar, tapi ya begitulah. Tapi ketika kita berbicara dengan Roh Kudus, Dia bukan hanya memberikan penghiburan, tapi Dia juga memberikan jalan keluar. Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Dia berdoa kepada Bapa di surga untuk melindungi kita dari si jahat. Bahkan Bapa mengutus Roh-Nya yang kudus. Untuk apa? Untuk menolong kita, saudara. Untuk menyertai kita, untuk memberikan penghiburan kepada kita. Percayalah, tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa tersenyum bahagia. Gak akan pernah, saudara. Roh Kuduslah yang bisa membuat kita tersenyum bahagia di tengah-tengah masalah pergumulan yang banyak. Itu hanya Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudaraku, kemanapun saya mau melangkah, saya akan selalu berdoa, Roh Kudus, pegang tangan saya. Aku gak berani jalan sendiri, saudaraku. Benar. Saya tahu siapa saya. Saya tahu saya memiliki banyak kekurangan. Kalau teman-teman saya yang dulu, mereka pasti tahu seperti apa saya. Saya itu orang yang sangat pemalu. Bahkan untuk ngomong begini saja, saya itu sangat malu. Benar. Awal pertama Tuhan menyuruh saya membuat siaran seperti ini, sempat seperti saya mau menolak, saudaraku. Karena apa? Karena saya tahu kekurangan saya. Saya tahu kelemahan saya. Saya bukan orang yang cakap dalam berbicara, bukan. Saya orang yang sangat pemalu, saudara. Bahkan kemanapun aku pergi, biasanya saya hanya diam. Kalau tidak berbicara hal yang penting, saya cuma diam. Tapi saya tidak mau mengecewakan Roh Kudus. Ketika Dia meminta saya melakukan hal seperti ini, saya melawan rasa malu saya. Saya melawan. Karena apa? Karena saya tidak mau mengecewakan. Karena bagi saya Dialah segalanya. Dialah satu-satunya pribadi yang begitu mengenal isi hati dan pikiran saya. Dia yang tahu. Dia yang selalu menghibur saya, saudaraku. Saya punya suami, tapi suami saya belum tentu bisa menghibur, bahkan bisa memberikan apa yang, pokoknya sesuatu yang terkadang suami saya tidak bisa berikan. Ada. Memang suami saya mengasihi saya, menyayangi saya, tapi ada hal-hal yang hanya Roh Kudus yang bisa memberikan. Itulah kenapa saya tidak berani mengecewakannya. Apapun yang dikatakan Roh Kudus, saya akan belajar taat, saudara. Benar, saya akan belajar taat apapun yang dikatakan. Bahkan ketika kita misalnya berdebat dengan seseorang dan kita tidak salah, tapi waktu Roh Kudus bilang pergi, minta maaf, maka saya akan pergi. Bukan karena saya salah, tapi karena saya tidak mengecewakan. Amin. Saya tidak mengecewakan. Terkadang Roh Kudus menyuruh kita berdamai, minta maaf, bukan karena kita salah, tapi Roh Kudus tidak mau hati kita kacau. Amin. Roh Kudus mau hati kita tetap damai, tenang. Itulah sebabnya apapun masalah saudara, datang pada Roh Kudus. Roh Kudus pribadi yang sangat ahli dalam menghibur saudara. Sekalipun masalah saudaraku banyak, tapi ketika Roh Kudus berbicara, sukacita dan sejahtera itu akan mengalir saudara. Sehingga saudaraku memiliki kekuatan yang baru. Amin. Kita bersyukur buat gembala kita yang sangat baik, gembala yang sangat mengasihi kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Kemanapun saudaraku melangkah, penyertaan sempurna, perlindungan yang nyata. Engkau tidak akan pernah kecewa. Amin. Gembala agung kita akan memenuhi segala kebutuhan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya, sukacitanya dan sejahteranya, penghiburannya nyata dan sempurna. Tetap semangat, jadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Amin. Terus berkati.